yang apabila Allah memandang sekali kepada kita dengan rahmat dan yu'afiru abadan, kita tidak akan pernah mendapatkan hal yang besar. Bulan di mana setiap orang pasti dikabulkan oleh Allah, bahkan ini kita akan bersihkan dari segala dosa dan Allah akan merapatkan dan tidak akan dibebaskan dari keadaan insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan kalau kita perhatikan adalah kaitan sebuah bulan yang dalamnya adalah dipenuhi dengan sebuah kompetisi. Yang dalam setiap kompetisi, setiap grup, setiap bergabung pasti ingin memperoleh suatu hasil yang maksimal. Termasuk dalam kompetisi awal, mungkin di negeri ini berbagai kompetisi yang dapat kita saksikan dan yang dapat kita ambil pelajaran. Tidak setiap grup, tidak setiap kesebelasan kita dapat mampu meningkatkan tingkat derajat dan atau mungkin berbahagia dengan memegang piala, menghasilkan piala dengan kemenangan. Tidak. Bahkan dari tahun ke tahun bisa jadi kita menurun. Bisa jadi stuck dalam keadaan yang biasa-biasa, tidak ada perubahan apapun. Sekali bertemu dengan kompetisi begitu saja, bahkan bisa jadi yang terjadi pada diri kita. Berkali-kali kita bertemu dengan Ramadan, berkali-kali kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan syahdan, bertemu dengan darah, tetapi kenapa tidak ada sedikit pun peningkatan yang ada pada diri kita? Awas, ini adalah sebuah kompetisi yang menentukan berhasil atau tidak. Yang berhasil kita mendapat sebuah sukses dari kemuliaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, bukan orang lain. Walainahum najdain. Allah memberikan jalan kepada kita. Silakan. Apakah kita ingin termasuk orang yang berhasil? Apakah kita ingin meningkat derajat ketika kita bertemu dengan Allah? Apakah sebaliknya kita akan murka? Apakah bisa jadi kita terdegradasi, terusir, terlempar jauh dari kemuliaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan? Sekali lagi, pilihan ada pada kita. Tidak untuk orang lain, karena yang menentukan sukses atau tidak sukses, berhasil atau tidak berhasil, bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Oleh karenanya, saya sekali lagi mengingatkan kepada sebuah kenyataan kehidupan mungkin kadang-kadang kita sukar atau sulit untuk mengingat. Sebuah kompetisi dia akan sukses dengan syarat persiapan yang berpihak. Sekali lagi, dia bisa sukses dengan syarat persiapannya harus maksimal. Jangan asal-asalan. Kita juga ketemu dengan orang lain puasa, saya juga ikut puasa. Orang lain buka, saya juga ikut buka. Orang ikut lebaran, saya juga ikut lebaran. Hanya begitu saja. Tidak, bahkan Allah telah mempersiapkan kepada kita sekali mulai dari datang bulan Sya'ban untuk membekali setiap diri agar kita mampu berdiri dengan tegak dan mengambil segala kesempatan yang baik dan mulia di bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu minimal ada 4 persiapan. Sekali lagi, minimal ada 4 persiapan yang harus kita pegang teguh untuk mencapai sukses kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Sekali lagi, karena kita bisa jadi sebagian orang yang depan Allah berbahagia dengan piala kemudahan dan karunia begitu besar diberikan oleh Allah. Kalau perhatian kompetisi di dunia yang liga misalnya dengan bahasanya Arab, nilainya tidak seberapa, tetapi ketika Allah memberikan sebuah sajian yang luar biasa di bulan Ramadan, diberikan oleh Allah kesempatan dan seluruh umat untuk mendapatkan sebuah hadiah yang teramat sangat besar. Apakah kita akan termasuk orang yang berhasil, kelompok yang berhasil, ataukah kita menjadi pecundang? Atau sebaliknya kita terlempar dari kesempatan itu? Yang menentukan sekali lagi bukan orang lain, tetapi
kita sendiri yang akan. Suksesnya apa boleh? Kita bisa mengikuti, bahkan Sayyidina Ali menunjukkan hasil pusat pemerintahan kekuasaan berhitung mulai sekarang. Apakah kita termasuk orang yang sukses mulai Ramadan dengan beberapa kali Allah memberikan kesempatan ataukah kita hanya berjalan ke bawah Allah mundur? Ini yang menentukan diri kita sendiri. Bila orang bersungguh-sungguh hanya untuk memperoleh kesuksesan dunia yang itu seberapa, tetapi Allah suguhkan sebuah hadiah yang luar biasa, yang awal yang apabila kita bertemu dengan beberapa orang tadi sudah dikatakan gembira, pariah, berbahagia dengan bertemu dengan orang Allah sudah aman biasanya dalam hati mereka. Karena apa? Allah itu rahmat. Masuk dalam Allah, maka awalnya adalah datang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk golongan orang yang mendapatkan harapan dari kasih sayang Allah? Apakah kita akan diabaikan oleh kasih sayang dan rahmatnya Allah? Sekali lagi, yang menentukan kita bukan orang lain. Penilaiannya cukup atau pantaskah kita dimasukkan dengan pandangan rahmat Allah atau tidak? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teramat sangat penting berjalan mati karena demi Allah tidak ada satu yang dapat kita sombongkan untuk mendapatkan surga Allah. Demi Allah tidak ada satu pekerjaan yang dapat kita banggakan untuk bisa menembus rahmat Allah. Sholat misalnya, sudah sampai kita bisa masuk dalam sholat. Bila Allah berikan kesempatan sholat 5 waktu dalam sehari, ada berapa waktu yang sanggup kita khusus? Kalau dalam satu sholat misalnya 5 menit sholat dulu, misalnya sholat asar misalnya, coba itu berapa detik yang kita bisa habis konsentrasi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang lagi dimulai jam 6. Akibatnya jumlah sholat yang dilakukan kadang-kadang kita hilang, kadang-kadang kita lupa. Akibat apa? Karena kita tidak berfokus dalam sholat. Dengan demikian, pantaskah sholat yang seperti itu kita banggakan untuk bisa menembus rahmat dan ampunan Allah? Hadirin, atau mungkin puasa, atau mungkin sholat kok? Berapa sih jumlah harta yang telah kita keluarkan itu? Mengangkat nasib saudara-saudara kita yang ekonominya misalnya sudah beruntung sebagaimana yang Allah berikan kepada kita? Apakah sudah ada kepedulian kita terhadap anak yatim? Apakah sudah ada kepedulian kita terhadap orang-orang yang miskin? Apakah ini yang akan kita banggakan untuk menembus rahmat Allah? Hadirin, sekali lagi mulianya bulan Ramadan. Allah sediakan untuk umat manusia yang ingin menggapai kemuliaan itu. Salah satunya pada dalam Allah itu rahmat. Pertama, Allah kata hamba-hamba yang berbahagia dengan masuk bulan Ramadan dengan apa yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang taat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layak dirimu kepada orang tersebut. Demi Allah tidak akan pernah terhadap salah dan benar termasuk kita. Hari ini yang muliakan Allah, untuk meraih sebuah sukses, menggapai sebuah cita-cita mulia dengan kebahagiaan, datang kemudahan dari Allah. Gimana yang bahagia? Sangat bahagia kalau kita sukses. Bahkan di dalam hadis yang populer, Bismillah Al-Fatihah, ada 2 lima kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah salat. Fatakun dan ini, wa fatakun dan Allah. Yang pertama kita rasakan bahagia ketika kita berbuka puasa. Dan kalau barang bahagia, subhanallah, dan jauh kebahagiaan itu akan kita rasakan ketika saum kita termasuk saum yang makbul, yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersaksikan di hadapan Allah dan kita berhadapan dengan Sang Khalik yang menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah saum. Itu ada kemuliaan dan kebahagiaan yang tidak ada juga yang akan kita rasakan. Kita sedikit orang yang melaksanakan puasa, yang setiap hari melaksanakan puasa malam, tidak pernah berhenti
demikian pula orang yang merasa. Untuk itu meraih sukses sekali lagi perlu persiapan yang maksimal. Sebuah grup, sebuah kesebelasan, kalau menghadapi sebuah kompetisi dengan takut dia tidak mempersiapkan apapun menghadapi itu, apa yang akan terjadi dapat kita prediksi. Tetapi kalau dia serius, apa yang harus kita seriuskan? Yang pertama adalah persiapan atau persiapan jasa dia. Visi kita harus kuat, karena yakin dapat kita rasakan senikmat-nikmatnya ibadah ketika kita sehat. Sekali lagi, senikmat-nikmatnya ibadah ketika Allah berikan karunia kepada kita sehat. Hilang aja kesehatan, datang ada sakit pada diri kita. Subhanallah. Maaf hari ini dalam masjid dimana yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa tahun silam saya pernah sedikit dipuji oleh Allah, sedikit dibiarkan oleh Allah pada saat itu ada kecelakaan sehingga kaki kanan saya patah dan dibawa ke rumah sakit. Subhanallah, 1 minggu saya terbaring. Kemudian minggu kedua saya ingin sholat berdiri seperti orang lain. Subhanallah, sakit luar biasa. Bahkan untuk menyempurnakan untuk sholat yang pekerjaan dalam usaha sholat susahnya luar biasa. Ketika berdiri terasa sakit, kemudian duduk terasa sakit. Subhanallah, nikmatnya ibadah adalah ketika Allah berikan kepada kita sehat. Maka persiapan yang pertama adalah sehatkan jasad kita, hidup dengan hidup yang teratur, nutrisi makanan yang baik, asupan kepada diri kita terutama yang halal dan berbarokah. Karena itu akan menunjang sukses kita melaksanakan ibadah salat. Yang kedua, yang harus dipersiapkan dengan optimal oleh kita sekalian adalah persiapan mental atau persiapan rohani. Karena dengan kesiapan mental dan Allah sudah mempersiapkan kepada kita mulai dari bulan Rajab. Ketika Allah berikan sebuah kemuliaan di bulan Rajab, orang yang melakukan sebuah kebaikan di bulan Rajab, Allah lipat gandakan kebaikannya 70 kali lipat ketimbang kita melakukan di bulan lain selain bulan Rajab. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Karena apa? Al-Rajab lipat bagi Rajab untuk membersihkan badan kita dari segala dosa. Mungkin yang kadang-kadang bukan yang pantas kita pegang, mungkin mata yang kadang-kadang kita melihat bukan pantas kita lihat, dan kadang-kadang bukan Allah. Mungkin telinga lebih banyak kita mendengar kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tobat, istighfar, kesempatan Allah berikan di bulan Rajab. Allah bukan menyimpanmu di bulan Rajab. Karena sekali lagi itu adalah mempersiapkan jiwa kita masuk di bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya tidak pernah beliau melaksanakan puasa sebulan suntuk, sebulan semuanya dilaksanakan selain bulan Ramadan kecuali pada bulan Syawal. Sehingga bulan Rajab dalam satu bulan berpuasa, Rasulullah menunjukkan orang yang puasa di bulan Rajab 7 hari di bulan Rajab berpuasa, maka keutamaan yang Allah berikan akan Allah pintu neraka untuk orang. 7 hari kita berpuasa di bulan Rajab, Allah tutup pintu neraka. Haram hal tersebut yang memuliakan bulan Rajab dengan melaksanakan puasa di bulan Rajab masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh pintu neraka sudah ditutup dengan mulianya dan memuliakannya. Kemudian kita 8 hari melaksanakan puasa di bulan Rajab, Allah bukakan selebar-lebarnya pintu surga. Min aisyah dari mana saja kita ingin masuk, silakan kata Allah, karena kita telah memuliakan bulan Rajab. Dan apabila kita 10 hari melaksanakan ibadah saum di bulan Rajab, Allah memberikan seluruh permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menolak umatnya. Karena apa? Sekali lagi mempersiapkan jiwa kita siap masuk di bulan Ramadan. Datang bulan Syawal, kemudian bersihkan hari kita. Ditakdiril qauli, karena bulan Syawal
dengan membersihkan badan di bulan Rajab, membersihkan hati di bulan Syawal, insya Allah pada bulan Ramadan ruh kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, persiapan yang harus optimal kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan, bulan kita bisa menggapai sukses masuk di bulan Ramadan adalah persiapan maliyah. Artinya kita harus siap harta. Sekali lagi kita harus siap harta. Untuk apa? Harta untuk berbuka. Apakah harta untuk ketemu nanti lebaran kalau Allah berikan umur panjang? Bukan. Allah berikan kesempatan di bulan ini adalah kesempatan yang sangat besar. Kebaikan yang kita lakukan di bulan ini akan berlipat ganda. Jauh lebih besar ketika kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Untuk itu berinfak sebanyak-banyaknya. Siapkan harta kita, yaitu masalahnya yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Kebaikan yang kita lakukan, apalagi kebaikan itu dilakukan pada bulan Ramadan yang begitu mulia, maka minimal Allah akan lipat gandakan 700 kebaikan dari setiap amal yang kita lakukan. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Hadirin jamaah sidang imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, persiapan yang harus kita siapkan guna kita mencapai sukses ketika kita bertemu dengan kompetisi di bulan Ramadan yang akan datang adalah persiapan akidah atau persiapan ilmiah. Sekali lagi, persiapan akidah atau persiapan ilmiah. Mungkin dalam sepak bola teknik kita harus menguasai teknik yang unik untuk bisa meraih predikat yang lebih baik daripada hari ini, daripada Ramadan yang akan datang, daripada kompetisi yang telah lalu. Jangan sampai kompetisi berganti kompetisi tahun berganti tahun kan. Daripada meninggal Ramadan karena apa? Salah satunya kita tidak bisa mengasah teknik. Apa yang maksudnya teknik di dalam Ramadan? Ilmu. Kita harus memiliki ilmunya. Karena apa? Sahur bukan hanya menanam lapar dan dada. Sehingga para ulama apabila kita teknik, kembali ke teknik lima buah yang harus kita miliki dan harus kita ketahui tentang saum. Saum itu ada yang disebut saum wajib, yang kedua ada yang disebut saum wajib. Saum wajib adalah saum yang hanya mampu menahan lapar, tidak makan, dahaga, tidak minum, dan tidak bersetubuh dengan istri di siang hari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu baru saum wajib. Tetapi tidak cukup untuk menggapai ridho Allah dan kemuliaan bulan Ramadan hanya mampu melaksanakan saum wajib, walaupun tidak sebanyak orang yang bisa seperti itu. Banyak orang yang sanggup saum wajib, tetapi kita harus mampu meningkatkan kualitas diri, bukan hanya saum wajib, tapi batin kita juga harus saum. Seluruh anggota badan kita harus saum, tangan, pikiran, hati, panca indera semuanya puasa, menahan dari segala apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau menahan dari sesuatu yang akan menggugurkan nilai pahala. Apa caranya? Al-ilmu, berdoa, atau anonima, atau wal yaminul mus, atau an-nafsu bisawab. Itu adalah di antara hal-hal yang dapat merusak keutamaan puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kompetisi Ramadan yang akan datang kita tergolong sama-sama Allah yang sukses meraih Ramadan dengan piala ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, piala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, piala wajah menjauhkan kita itu tidak dari neraka, sehingga dengan kita adalah termasuk
orang-orang yang dengan pengalaman bisa berpikir diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Barakallahu fiikum. Wa